Perkenalkan, nama saya Sri Patmi Irianingsih, adalah mahasiswa PPG dari LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520 2501 04 2632. Akan melaksanakan ujian praktek mengajar pada hari ini tanggal 13 Oktober 2025 di Sekolah SMP PGRI Nahire pada kelas 8 bab 14 dengan materi bersyukur dalam segala situasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita masuk dalam pelajaran di pagi hari ini, dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti di pagi hari ini kita berdoa dan memuji Tuhan. Untuk itu teman kita Feblin yang akan membawakannya. Maju. Dan memuji Tuhan. Untuk itu teman kita Feblin yang akan membawakannya. Maju. Materi bersyukur dalam segala situasi. Kita akan belajar untuk semua benar. Kita pagi hari ini bersyukur dalam segala situasi dengan tujuan pembelajaran bersyukur mengubah hidup. Ya, di pagi hari ini kita pelajaran di pagi hari ini bersyukur mengubah hidup. Mari kita menjelajahi arti bersyukur dan mengapa sangat penting dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang kita miliki dalam kehidupan ini.
kita akan memahami nilai-nilai Kristiani yang terkait dengan bersyukur, serta bagaimana sikap kita dalam bersyukur, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah arti bersyukur. Bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas semua yang kita sudah miliki. Dan bersyukur juga membawa kebahagiaan dan hubungan, yang positif bagi sesama kita. Kenapa aku gak punya ayah sama ibu, sedangkan teman-teman lain aku punya? Kenapa aku harus hidup sebagai yatim piatu, Nek? Kamu harus sabar, cucuku yang cantik. Kamu terima. Tapi aku mau sama teman-teman aku. Jangan bicara seperti itu, cucuku. Hidupmu itu sangat berharga. Tapi apakah mereka gak sayang sama aku? Lalu, sejak saat itu, nenek membawa kamu dan kamu tinggal bersama nenek sampai hari ini. Tapi aku mau punya ayah, bukan sama nenek. Loh, kok kamu tega banget sih, Cuk, bilang itu sama nenek? Nenek ini juga sangat sayang sama kamu. Lebih baik aku masih ada. Positif bagi sesama kita. Dalam nilai-nilai Kristiani, bersyukur adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan dan rasa terima kasih, serta bagaimana kita bersikap atau bertindak bersyukur juga dalam kehidupan kita, dalam keadaan apa yang ada dalam keadaan kita, yaitu rasa syukur harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam pelajaran ini kita akan memahami nilai-nilai Kristiani tentang rasa syukur atau perasaan berterima kasih kita kepada Tuhan atas semua yang kita miliki, termasuk kesadaran akan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, baik besar maupun kecil yang sudah kita terima oleh Tuhan, dan kita menghargai hidup ini. Kita perlu mengenali apa itu berkat Tuhan yang datang kepada kita melalui kehidupan kita setiap hari. Dengan rasa syukur kita dapat berdoa dan mengingatkan kita untuk setiap hari datang kepada Tuhan dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan akan menolong kita. Nah, di sini juga anak-anak pentingnya rasa syukur dalam kehidupan kita. Pastinya kita semua mempunyai keluarga. Keluarga adalah aset terbesar dalam kehidupan kita. Keluarga terdiri dari bapak, ibu, serta anak-anak. Setiap hari kita bertemu dalam keluarga. Kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, berupa makanan, berkat jasmani, kesehatan, pakaian. Itu semua merupakan kebahagiaan dalam keluarga kita. Nah, bagaimana dengan bersyukur di waktu sakit atau sulit atau dalam keadaan masalah? Kita melihat kebaikan Tuhan
dalam keadaan sulit, kita dapat menemukan pelajaran yang berharga. Dalam keadaan sulit kita juga harus bisa bersyukur atas apa yang kita alami. Untuk keluar dari semua masalah itu dan tantangan, kita harus bersikap positif. Hubungan positif dan rasa syukur dapat membantu kita untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain dan menghargai apa yang sudah Allah ciptakan atau Allah berikan untuk kita saling mendukung, saling menguatkan di dalam iman kepada Tuhan. Kebahagiaan dalam bersyukur adalah kita dapat memanggil atau membantu teman kita yang dalam keadaan sulit dapat keluar dari masalah tersebut. Itu adalah suatu kebahagiaan pada diri kita, dapat membagikan atau dapat membantu teman kita yang dalam keadaan sulit. Ya, kita akan masuk dalam video. Anak-anak dapat menyaksikan dalam video. Nenek membawa kamu dan kamu tinggal bersama nenek sampai hari ini. Tapi aku maunya punya ayah bukan sama nenek. Loh, kok kamu tega banget sih Cu bilang itu sama nenek? Nenek ini juga sangat sayang sama kamu. Lebih baik aku masih ada nih supaya aku sulit ayah ini. Kamu jangan bilang seperti itu Cu. Seharusnya kamu itu bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan. Aku mau sama nenek, padahal kamu berbaju deh. Nenek ini juga sangat sayang sama kamu. Lebih baik aku masih ada nih supaya aku sulit ayah ini. Kamu jangan bilang seperti itu Cu. Seharusnya kamu itu bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan. Aku mau sama nenek, padahal kamu berbaju deh. Aku mau sama nenek, padahal kamu berbaju deh. Kalista, kenapa kamu kelihatan murung sekali hari ini? Apakah kamu ada masalah? Iya nih, aku lagi banyak pikiran. Bareng-bareng sama Iya nih, aku lagi banyak pikiran. bareng-bareng sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku sedih, kenapa aku jadi anak yatim piatu? Sedangkan kalian punya ayah dan ibu. Kalau aku anak yatim piatu. Sedangkan kalian punya ayah dan ibu. Kalau aku cuma punya nenek. Kenapa hidup aku seperti ini? Kalista, kamu jangan sedih seperti itu. Apapun keadaanmu saat Kenapa hidup aku seperti ini? Kalista, kamu jangan sedih seperti itu. Apapun keadaanmu saat ini,
kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kamu harus bersyukur karena kamu masih mempunyai nenek yang selalu setia merawat kamu dari dulu sampai sekarang. Karena kamu masih mempunyai nenek yang selalu setia merawat kamu dari dulu sampai sekarang. Iya sih, tapi aku merindukan keluarga yang lengkap. Iya Kalista, aku ngerti banget perasaan kamu saat ini. Tapi inilah kenyataan Kalista, kamu harus bisa menerimanya. Iya. Kalista, walaupun Kalista, kamu harus bisa menerimanya. Iya. Kalista, walaupun kamu adalah seorang anak yatim piatu dan kamu hanya memiliki seorang nenek, namun kamu harus ingat satu hal, bahwa kamu masih mempunyai Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu membimbing setiap langkah kamu dan menyertai, bahwa kamu masih mempunyai Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu membimbing setiap langkah kamu dan menyertai kamu Kalista, sehingga sampai saat ini kamu masih bisa menikmati nafas kehidupan. Iya, aku ngerti sekarang. Saat ini kamu masih bisa menikmati nafas kehidupan. Iya, aku ngerti sekarang. Iya, aku akan berusaha mengucap syukur dalam segala hal apapun. Makasih ya sudah ingatkan aku. Anak-anak boleh mengerjakan tugas kembali ke masing-masing di dalam Gimana? Kerjakannya? Ya, Bu.
sebagai syukur. Oke, waktunya sudah selesai. Kita akan mempresentasikan diskusi kelompok kita. Untuk itu kelompok 1 boleh diskusi kelompok kita. Untuk itu kelompok 1 boleh situasi sulit dalam keadaan duka atau susah untuk bersyukur. Alasan kesulitan bersyukur, malas atau tidak mau berdoa berserah diri kepada Tuhan. Ya, baik, bagus. Tepuk tangan. Kelompok berapa namanya? 4 dulu, 4. Baca. Situasi sulit, tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Alasan kesulitan bersyukur, belum bisa bersyukur karena merasa sedih. Ya. Kelompok 3. Melihat keadaan orang lain berhasil, belum bisa menerima dengan keadaan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Situasi sulit dalam keadaan tidak ada pekerjaan orang tua. Alasan kesulitan bersyukur tidak komitmen dengan waktu. Ya, baik, bagus. Tepuk tangan. Ya. Ya. Semua sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Kita akan presentasikan tadi dalam diskusi kita bersama-sama. Begitu kita bisa mengenali dalam diskusi kita bersama-sama. Begitu kita bisa mengambil kesimpulan bersama-sama, yaitu terdapat nilai-nilai Kristiani dan rasa bersyukur. Nilai-nilai Kristiani dan rasa bersyukur yang terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada yang bisa sudah menghafal? Berdiri. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Menghafal? Berdiri. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam kita. Ya, bagus. Yang dapat kita menjadi dasar bagi kita dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Ekspresi iman yang mendalam. Jadi, rasa syukur juga adalah ekspresi iman yang mendalam, yang kuat untuk kita menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi ekspresi atau kita mengekspresikan, mendemonstrasikan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti apa? Kerendahan hati, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengajarkan kita untuk cinta kepada Tuhan
memperkuat iman percaya kita kepada Allah. Mari seperti apa? Kerendahan hati, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengajarkan kita untuk cinta kepada Tuhan, memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan dalam sikap setiap aspek kehidupan kita. Nah, dari semua pokok pembahasan kita di hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama, yaitu kita harus menunjukkan atau mensyukuri apa yang ada pada kita dan berpengharapan kepada Tuhan dengan mengenal akan firman Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah tadi kita hafal bersama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita bersama-sama boleh mengucapkannya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mengucapkannya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik senang maupun tidak senang, baik keadaan sulit maupun keadaan senang, susah dan senang. Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu nanti kita lanjutkan di minggu depan. Kita akan menutup dengan berdoa dan menyanyi. Untuk itu teman kita akan memimpin. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita menyanyi segala puji syukur. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita mau pulang. Terima kasih. Pimpinlah kami dan teman-teman. Terima kasih. Sekarang kami sudah aktivitas kami. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita mau terima kasih. Sekarang kami sudah aktivitas kami. Sekarang kita sudah selesai.